Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua bisa kumpul dalam rangka hanya satu, mengembalikan semua urusan kepada Allah. Hari ini kita investasi waktu, kita investasi tenaga, pemikiran hanya untuk memikirkan bagaimana kembali kepada Allah dengan cara yang terbaik. Ya, bukan dengan cara mimpi-mimpi yang aneh-aneh, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu hamba Allah yang terbaik, yaitu Captain Hariri. Ya, beliau betul-betul mendedikasikan dirinya hanya untuk memikirkan Tuhannya. Tidak ada waktu lain. Ya, walaupun beliau adalah seorang presiden direktur yang sangat sibuk, hari ini menyempatkan diri memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Subhanallah. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan juga guru-guru kita yang hadir di depan ini orang yang sangat sibuk. Beliau hadir ke sini dalam rangka juga ingin thalabul ilm, karena beliau akan menjalankan tugas dari Allah sebagai pemangku tanggung jawab KAFI di Makassar. Subhanallah, ya. Teman-teman sekalian, juga para senior yang sudah hadir di belakang ya, juga ada alumni. Hari ini saya berterima kasih sama Allah masih diberi kesempatan untuk bermanfaat. Memanfaatkan apa yang saya tahu dan semua itu dari Allah. Saya harus kembalikan kepada Allah, ya, dalam hal ini adalah Anda sekalian. Sebelum saya memulai menyampaikan materi, seminar ini memang agak berbeda dengan seminar biasanya. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Anda terlebih dahulu untuk bertanya. Lucu kan? Biasanya seminar itu materi dulu, baru pertanyaan. Nah sekarang boleh nanya di depan. Supaya nanti Anda mengikuti seminar ini tidak dalam kondisi terlalu banyak bertanya. Ini apa sih? Ini kenapa? Kenapa sih harus ada kapten? Kenapa sih ada kiai? Kenapa sih ada pengusaha-pengusaha? Dan saya perkenalkan, Bang Iqbal ini kakanda saya, ini mantan Kajati. Loh, kok ada Kajati lagi di sini? Silakan Bang Iqbal bisa perlihatkan ke, dan beliau hadir sebagai peserta loh, bayangkan ada nomornya. Ada nomornya, ya. Kenapa sih ada mereka? Dan kenapa di sini berkumpul para ustadz, ustazah? Ada apa ini Om Bagus? Nah, makanya saya persilakan Anda untuk bertanya. Kita mulai dari Regu A. Silakan Regu A. 059 karena belum tahu namanya. Ya, nama panggilan saja. Rizky, amin, ya. Silakan, Bang Rizky. Dikasih mic, enggak dihidupkan, gimana sih? Masa dikasih jenazahnya mic? Silakan Bang Rizky, biar saya ulangi. Sangat tertarik, alhamdulillah. Sebenarnya saya kesini karena saya memiliki Kendala. Ya. Terkait dengan komunikasi. Siap. Yang pertama, kebetulan saya ada beberapa tim, kebetulan saya pegang Indonesia, bagus. Siap. Ada beberapa tim saya yang jauh di luar Pulau Jawa. Oke. Komunikasi mereka agak sulit karena sinyal yang sulit. Oke. Jadi, oh itu kami tidak bisa nangani itu. Iya. Iya. Sinyal sulit. Akhirnya saya sebagai leader mereka, saya agak kesulitan untuk memberikan arahan dan mereka untuk tetap berada di jalannya untuk mencapai target yang sudah ditentukan usaha. Siap. Harapannya di sini saya mendapatkan jawaban itu. Mungkin sebelum, karena Bang bilang tanya dulu aja, saya tanya. Karena ini kondisinya saya memiliki kesulitan. Pertama, mereka usianya jauh di atas saya. Jauh di bawah atau jauh di atas? Oke. Jauh di atas. Kemudian karena kondisinya mereka di luar Pulau Jawa, komunikasinya agak sulit. Ini baiknya seperti apa agar komunikasi ini bisa tetap maksimal dan apa yang diharapkan oleh saya dan perusahaan bisa tersampaikan oleh mereka dan mereka bisa menjalankan apa yang diharapkan. Subhanallah, saya sudah paham pertanyaannya, Bang Rizky. Kalau kita lihat di atas ya, seminar pola pikir. Jawaban pertama adalah pola pikir. Mari kita lihat. Om Bagus, saya punya masalah. Saya bilang keren. Sekarang saya tanya, tolong angkat tangan di ruangan ini yang tidak punya masalah. Angkat tangan.
Kok nggak ada ya? Nah, kalaupun ada yang angkat tangan, itulah orang yang paling bermasalah. Paham? Jadi kalau Anda datang sini membawa masalah, Anda normal. Ya, kenapa? Hari ini kita sepakat, teori kita pertama. Kembalikan semua urusan kepada Allah. Itu kesepakatan kita, teori pertama. Kembalikan semua urusan kepada Allah. Karena Al-Quran sudah mengatakan, Allah lah satu-satunya tempat dikembalikannya semua urusan. Oke, masalahnya Bang Rizky apa? Saya punya masalah. Jawabannya, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Apa maksudnya Om Bagus? Saya kasih Anda analogi. Ya, saya kasih analogi. Coba bayangkan Anda dikasih amplop tebal, isinya 3 miliar. Kan kita harus memiliki pemikiran, pusing amat dengan amplop. Betul? Mau dia warna yang tidak cocok dengan kita, mau dia kusam, mau dia robek, pusing amat. Yang penting isinya 3 miliar. Setuju? Oleh karena itu, kalau Allah katakan, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, Allah sudah katakan, sungguh bareng datang kesulitan dengan kemudahan. Apa itu bareng? Apa itu bareng? Barang itulah seperti tadi, amplop, barang datang dengan isinya. Cuman kita ini karena gagal pola pikir, kita kok fokus sama amplop. Fokuslah pada isinya, jangan fokus kepada masalah. Fokuslah pada kemudahan. Coba lihat Kapten Hariri, ini contoh ini, data empiris. Kalau beliau dengan masalahnya masa kecil, sudah orang tua nggak punya, sama dengan Om, sudah gitu di pelosok, jalan aja mau ke kota susah, lampu nggak ada, becek. Tapi kenapa beliau bisa menjadi lulusan terbaik? Kenapa beliau bisa menjadi orang yang fokus, istiqomah menyelesaikan pendidikan pesantrennya? Dan apa yang Allah kasih? Dimudahkan lulus dalam akmil. Beliau lulusan terbaik akmil angkatan laut. Kepikir nggak sih orang angkatan laut disekolahkan penerbang? Kepikir nggak? Kalau ada penerbang, sekolah penerbang, saya bilang biasa. Ini angkatan laut, suruh terbang, maka sempurnalah dia menjadi pengikut Rasul. Karena dia bisa menjadi khalifah, menguasai, mengendalikan, memikirkan semua apa yang ada di langit, di bumi dan lautan. Betul tidak? Dia hidup di darat. Ya, dia hidup di darat, lulus di angkatan laut. Sudah gitu disuruh terbang. Kan tiga-tiganya diambil. Kalau Mbak Agus ini cuma di darat. Betul tidak? Beliau di langit populer, di laut populer, apalagi di darat. Nah ini caranya supaya mendapatkan kemudahan. Jadi kalau kita dikasih masalah, mestinya kita hore. Alhamdulillah, gue banyak masalah nih. Berarti tinggal ambil ilmunya. Makanya kenapa Anda duduk di sini? Karena dalam rangka fa innamal usri yusra. Coba Anda pusing amat dengan masalah. Nggak usah saya mikirin masalah. Jalan aja. Memang dasar mereka sudah pada tua. Nggak bisa diatur. Di Pulau Jawa, wifi, putus nyambung lagi. Ya sudahlah. Mundur. Berarti Anda bukan orang hebat. Jadi, mau masuk kafi kuliah? Mau? Siap-siap, Anda pasti banyak masalah. Kalau Anda mau masuk kafi supaya tidak ada masalah, Anda salah tujuan hidup. Karena surga mahal. Kalau Anda hanya mau berkiblat kepada sholat Anda, saya kasih tahu sholat itu baru tiangnya agama. Sekarang saya mau tanya, Ibu mau nggak rumahnya 8 hektar tiang semua? Nggak mau kan? Kita butuh tembok. Kita butuh atap. Kita butuh rendering. Saya arsitek. Kita butuh rendering. Kita butuh hiasan. Baru kita bisa merasakan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi sekarang? Sakitnya, mewabah, dan merona. Gara-gara apa? Gara-gara pola pikir. Boro-boro komunikasi. Baru pola pikir kita sudah jatuh. Betul tidak?
Jangan ikut-ikutan dengan contoh yang salah. Udah capek sekolah, keterima di akademi kepolisian, berjuang jadi jenderal, ujung-ujungnya nembak kepala. Rugi nggak? Saya nggak sebut loh namanya Anda loh. Saya cuma menceritakan data empiris. Capeknya belajar agama, begitu jadi kiai, habis semua itu santri wanita digoda. Terus untuk apa hidup ini? Oke? Jadi Anda ini masuk di lembaga yang Anda tertipu sebenarnya. Kenapa tertipu? Saya kira ini seminar public speaking. Ternyata ini jalan ke surga. Jadi kita tersesat ke jalan yang benar. Betul? Kalau kita sudah berada di jalan yang benar, maka ada bonus untuk kita. Daripada kita capek pakai jalannya kehidupan dunia yang penuh tipuan, kita naik tangga setengah mati, belum godaannya. Tapi kalau jalur keberkahan, maka kerjakan saja kebaikan, Allah yang pusingkan hidupmu. Coba lihat Kapten hari ini. Dia sudah sampaikan, aku buku aja enggak punya Om Bagus, apalagi ilmu. Tapi kenapa sebelum umur 50, dia sudah jadi presiden direktur? Ini jalan pintas yang tidak pernah orang pikirkan. Tapi kalau kamu datang ke sini masih membawa niat cari uang, otakmu cuma penuh uang. Tapi tidak ada data Allah di situ. Nikmati saja. Kita punya saudara banyak. Makanya di KAFI itu lembaga yang tidak bicara uang. Mana ada kepala sekolah, direktur, leaders digaji? Nggak ada. Yang ada dia ngeluarin duit. Om Bagus bicara di sini, emang dibayar? Dan ini memasuki 20 tahun keistiqomahan KAFI. Karena bulan Maret, insya Allah, bulan Mei tahun depan kita sudah 20 tahun melayani umat dalam rangka mewujudkan, mengamalkan Al-Quran surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tanzurullaha yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Allahu Akbar. Apa maknanya Om? Hai orang-orang beriman. Kalau kita dipanggil oleh ayat, jawab. Ya Allah. Bagaimana cara menjawabnya? Di KAFI kita belajar memahami siapa manusia. Manusia kalau menjawab jangan cuma pakai mulut. Misalnya ada cowok datang dalam kehidupan Anda, dia bilang aku cinta padamu. Yang ngomong tadi siapa? Baru mulut. Sementara tuh bagus itu bukan cuma mulut. Dia ada mulut, dia ada pikiran, dia ada perasaan, dia ada perbuatan. Rasul katakan, stereotipkan itu. Kamu harus setia pada pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan. Kalau tidak, ilmu agamamu cuma sampai di tenggorokan. Kau ngomong, cuma sampai di otak tidak paham, berhenti dia di situ. Mestinya setelah sampai di otak, dia turun ke hati. Apa itu hati? Apa itu hati? Nah, kolbu. Apa itu kolbu? Disitulah kacaunya. Karena kalau ditanya apa itu hati, kolbu. Apa itu kolbu? Hati. Sehingga teori pertama dalam kuliah hari ini, hafalkan. Teori pertama berbunyi. Kita tidak bisa apa? Kalau kita tidak tahu apa itu apa.